Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 mata kuliah Ulumul Hadis kelas 3A Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Hafiz Syuhud MH, yang dimana pembahasan makalah kami yang berjudul Takhrij Al-Hadis. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya sebagai pemateri pertama, Rizky Febriani, pemateri kedua Nur Mutmainah, pemateri ketiga Syarifah Nur Halimah. Baik, langsung saja saya menjelaskan bagian yang pertama, pengertian takhrij al-hadis. Takhrij secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja ra, ain, fiil. Dalam kamus Al-Munjid fi al-Lughah yang disebutkan takhrij adalah menjadikan sesuatu keluar dari sesuatu tempat atau menjelaskan suatu masalah, yang berarti menampakkan, menerbitkan, menyebutkan, menumbuhkan, dan mengeluarkan sesuatu dari tempat itu dari takhrij. Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak, atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar. Penampakan dan pengeluaran di sini tidak mesti berbentuk fisik yang konkret, tetapi mencakupi non-fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran. Takhrij hadis dapat lebih mudah dipahami dengan arti bahwa bagaimana seseorang menyebutkan dalam kitab karangan dan sanadnya sendiri, atau mengembalikan suatu hadis kepada para ulama yang menyebutkan dalam suatu kitab dengan memberikan penjelasan kriteria-kriteria hukumnya. Kitab takhrij hadis yang terkenal menurut Abdul Haris ialah yang pertama, Takhrij Ahadits Al-Muhadzab li Abi Ishaq Al-Syirazi karya Muhammad Ibnu Musa Al-Hazimi, wafat pada 584 Hijrah. Yang kedua, Takhrij Ahadits Al-Muhasar Al-Kabir li Ibn Al-Hajib karya Muhammad Ibnu Ahmad Abdul Hadi Al-Maqdisi. Beliau wafat pada tahun 744 Hijriah. Yang ketiga ada Nafs Al-Rayah li Ahadits Al-Hidayah li Al-Margini, dan Takhrij Al-Hadis Al-Hasyafah li Al-Zamakhsyari karya Abdullah Al-Waqi'ah fi Al-Syar Al-Kabir karya Umar Ibnu Ali Ibnu Al-Mutakan. Beliau wafat 804 Hijrah. Yang kelima, Al-Mughni Amham Al-Ashfar fi Al-Afshar fi Takhrij ma fi Al-Ihya min Al-Akbar, dan Takhrij Al-Hadis Allati Yusri Ilaiha Al-Tirmizi. Beliau wafat pada tahun 806 Hijriah. Yang keenam ada Al-Talqis Al-Habir fi Takhrij Al-Hadis. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Terus yang ketujuh ada Tuhfat Al-Rawi fi Takhrij Al-Hadis Al-Baidawi karya Abdurrauf Ibnu Al-Munawi. Beliau wafat pada tahun 1031 Hijriah. Selanjutnya, langkah yang ditempuh dalam melakukan takhrij hadis. Terlebih dahulu perlu mengetahui metode. Nah, agar tercapainya suatu kemudahan dan juga terhindar dari hambatan-hambatan. Karena metode inilah adalah suatu hal yang penting dalam sebuah teknik bagaimana cara menelusuri dan mentakhrij hadis. Perlu juga untuk diketahui bahwa pembukuan hadis mempunyai masing-masing keunikan dan keragaman tertentu oleh para ulama terdahulu atau muhadis. Seperti yang pertama, ada yang menggunakan pendasarannya melalui huruf permulaan matan hadis sesuai alfabet Arab, seperti halnya kitab Al-Jami, As-Sagir, karya Asy-Syutubi, dan lainnya.
Yang kedua, ada juga yang menggunakan pendasarannya secara maudhu'i atau tematik, seperti pengelompokan hadis berdasarkan tema-tema tertentu, seperti kitab yang satu, juga dimaknai dengan tempat keluarnya. Jadi, kita tarik pesannya bahwa pengertian takhrij memiliki arti yang pertama, al-istinbat, yang sama dengan akar kata takhrij, yaitu mengeluarkan. Yang kedua, al-tadrib, yang artinya membiasakan atau melatih. Yang ketiga, ada al-taujih, yang artinya menghadapkan. Sedangkan, menurut pengertian terminologis, takhrij berarti menunjukkan letak hadis dari sumber-sumber aslinya atau sumber primer untuk kemudian diterangkan rangkaian sanadnya, dan dinilai derajat hadisnya jika diperlukan. Itu menurut terminologi. Yang kedua, penjelasan urgensi takhrij al-hadis. Bagi seorang peneliti hadis, kata Al-Tahan, mengetahui takhrij al-hadis sangatlah penting. Tanpa dilakukan dengan kegiatan takhrij terlebih dahulu, maka akan sulit diketahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti, berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu, dan ada atau tidak adanya koroborasi, syahid atau mutabi'i dalam sanad hadis yang ditelitinya. Dengan demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan takhrij al-hadis. Di antaranya adalah yang pertama, mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Ini suatu hadis akan sangat sulit diteliti dan kualitasnya apabila tidak diketahui asal-usul hadis. Tanpa diketahui asal-usulnya, maka sanad dan matan hadis yang bersangkutan sulit diketahui susunannya menurut sumber pengambilannya. Tanpa diketahui susunan sanad dan matannya secara benar, maka hadis yang bersangkutan akan sulit diteliti secara cermat. Untuk mengetahui bagaimana asal-usul hadis yang akan diteliti itu, maka kegiatan takhrij perlu dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, takhrij hadis sangat diperlukan, yaitu untuk melacak bagaimana sanad dan matan hadis dalam kitab sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui seluruh rawi. Hadis yang akan diteliti mungkin memiliki lebih dari satu sanad. Mungkin saja salah satu sanad hadis itu berkualitas dhaif, sedang yang lainnya berkualitas sahih. Untuk dapat menentukan sanad yang berkualitas dhaif dan berkualitas sahih, maka terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat hadis yang bersangkutan. Dalam hubungannya, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti, maka kegiatan takhrij al-hadis perlu dilakukan. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu mengetahui syahid dan mutabi dalam sanad. Ketika hadis diteliti salah satu sanadnya, mungkin ada periwayat lain yang sanadnya mendukung pada sanad yang diteliti. Itu bila terletak pada bagian periwayat tingkat pertama, yakni tingkat sahabat Nabi disebut dengan sebagai syahid. Sedang bila terdapat di bagian bukan periwayat tingkat sahabat disebut sebagai mutabi'i. Dalam penelitian sanad, syahid yang didukung oleh sanad yang kuat dapat memperkokoh sanad yang sedang diteliti. Begitu pula mutabi'i yang memiliki sanad yang kuat, maka sanad yang diteliti mungkin dapat ditingkatkan kekuatannya oleh mutabi'i tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu sanad memiliki syahid atau mutabi'i, maka seluruh sanad hadis harus dikemukakan, harus diteliti. Ini berarti takhrij al-hadis harus dilakukan terlebih dahulu. Maka jika tidak diteliti terlebih dahulu, maka secara pasti seluruh sanad itu kualitas sanadnya itu tidak mendukung, seperti itu. Yang keempat itu untuk menentukan kualitas suatu hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa khabar yang tidak mutawatir dapat dipakai sebagai dasar hukum apabila memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis ialah adanya kesohihan sanad dan matan hadis,
yakni segala syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sesuatu sanad dan matan hadis yang berkualitas sahih. Adapun syarat atau kriteria hadis yang berkualitas sahih adalah bersambung sanadnya. Itu kriteria dari hadis, kualitas apakah hadis ini sahih. Ya, kriterianya itu bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil sampai pada akhir sanad ya, dan tidak syaz dan berilat menurut kriteria di atas. Penelitian sebuah hadis harus melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, meneliti keadaan para rawi hadis untuk menetapkan keadilan dan kedobitannya, kesahihannya. Kedua, meneliti sanad atau hubungan antara perawi hadis sehingga dapat dipastikan adanya kesinambungan sanad hadis. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutaina. Di sini saya akan melanjutkan hubungan tahrij al-hadis terhadap penggalian hukum Islam. Di sini ada beberapa hubungan tahrij al-hadis terhadap penggalian hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama itu al-tawsik. Al-tawsik adalah penelusuran, penukilan dan pengutipan hadis dari al-masyadir al-ashliyah, baik dari kitab mushannaf, kitab musnad, sunan, dan sahih, atau kitab lainnya yang mengoleksi hadis secara lengkap, rawi, sanad, dan matanya dengan cara yang pertama itu bila diketahui nama rawi sahabat. Yang kedua itu bila diketahui tema atau maudhu hadis. Yang ketiga itu bila diketahui lafaz awal matan. Yang keempat itu bila diketahui salah satu lafaz matan. Yang kelima itu bila diketahui sifat hadis dari segi rawi, sanad, dan matanya. Yang kedua itu sahih dan i'tibar. Tashih dan i'tibar. Tashih adalah menentukan kualitas hadis dengan menilai rawi, sanad, dan matanya menurut kriteria kesahihan dengan menggunakan kaidah dirayah seperti yang telah diuraikan dalam ilmu-ilmu hadis tentang rawi, sanad, dan matan, dan bahkan telah dihimpun dalam kitab-kitab pembantu yang praktis. Untuk melengkapi pembandingan atau substitusi dari tashih dilakukan i'tibar dalam makna penentuan kualitas hadis atas dasar petunjuk qarinah, baik dari jenis kitabnya al-i'tibar diwan, dari penjelasan kitab syara i'tibar syara, dan pembahasan kitab itu ilmu i'tibar fan, apalagi yang bersifat muqaranah seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Nur Halimah. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang metode takrij al-hadis. Dalam kita menelusuri hadis ini tidak semudah seperti kita mencari ayat-ayat Al-Quran, karena kita itu perlu menelusuri dulu berbagai macam kitab hadis yang disusun oleh para ulama muhadditsin atau inventarisasi. Metode penelusuran ini dapat dilakukan secara manual juga, seperti yang pertama takrij dengan kata bilafzi, yang biasa juga dikenal dengan metode indeks kata. Terus takrij dengan tema bi al-maudu'i, yang biasa dikenal dengan metode berbasis tematis hadis. Terus yang ketiga takrij dengan permulaan matan, bi awal al-matan, yang dikenal juga dengan metode kata pertama dalam matan. Terus yang keempat takrij dengan nama sahabat, bi arawi al-a'la, yang biasa dikenal dengan metode indeks nama sahabatnya. Terus takrib dengan sifat khusus baik sanad dan matan, atau biasa dikenal dengan metode penelusuran berdasarkan kondisi sanad dan matan. Namun di zaman kontemporer ini seseorang tuh udah mulai berani memperlakukan kitab hadis dalam suatu himpunan digitalisasi. Gunanya itu untuk mempermudah penelusuran hadis dari berbagai sumber. Ini tuh merupakan salah satu praktis hasil dari kemajuan teknologi dan informasi, metode berbasis teknologi dan informasi.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode indeks kata, yang dimana metode ini menggunakan kamus yang digunakan dalam mencari hadis seperti Al-Mu'jam Al-Mu'ahras li Al-Faz Al-Hadis Al-Nabawi. Kamus ini tuh merupakan karya indeks yang memuat kata-kata hadis yang terdapat dalam hadis 9 atau kutub al-tis'ah, seperti itu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Tirmizi, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, dan Sunan Al-Darimi, yang dimana sebagai kata kunci itu. Tentunya kamus ini pun disusun oleh sebuah tim yang di dalamnya adalah para orientalis. Kamus ini tuh terdiri dari 7 jilid yang disusun selama 33 tahun. Dari jilid pertama diterbitkan oleh penerbit Bril Leiden Belanda pada tahun 1936 Masehi, dan jilid terakhir itu diterbitkan pada tahun 1969 Masehi. Salah satu pemimpin dalam menyusun kamus ini adalah Arnold John Wensik, yang disingkat A.J. Wensik, yang merupakan seorang profesor bahasa-bahasa Semit dan seorang dosen bahasa Arab di Universitas Leiden. Di antara tim penyusunnya yaitu Muhammad Fuad Abdul Baiqi, dan dapat disimbolkan dengan lafal-lafalnya itu seperti Sahih Al-Bukhari yang diberi dengan lambang kha, Sahih Muslim yang diberi dengan lambang mim, Sunan At-Tirmizi yang diberi dengan lambang ta, Sunan Abu Daud yang diberi dengan lambang da, Sunan Al-Nasai yang diberi dengan lambang nun, Sunan Ibnu Majah yang diberi dengan lambang jah, terus Al-Muwatta Imam Malik yang diberi dengan lambang ta, Musnad Ad-Darimi yang diberi dengan lambang di, terus yang terakhir Musnad Ahmad bin Hambal yang diberi dengan lambang ham. Misalnya itu seperti Muhammad Syuhudi Ismail itu memberikan contoh hadis yang berbunyi man ra minkum munkaran. Lafal yang dapat digunakan dengan akar kata nakara dapat juga langsung dengan kata kunci munkaran. Hasilnya itu bisa terdapat melalui banyak sumber hadis, seperti pada Sahih Muslim, Kitab Al-Imam dengan nomor 78, Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Salat bab 242, dan Kitab Al-Malahim bab 17. Terus Sunan At-Tirmizi, Kitab Al-Fitan bab 11, Sunan An-Nasai, Kitab Al-Imam bab 17, Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Iqamah bab 155, dan Fitan bab 20, dan Musnad Ibnu Hambal juz 3 halaman 10, 20, 49, dan 200 dan 52 sampai 53. Penelusuran lainnya misalnya itu yang dicontohkan oleh Zainul Arifin, memberikan contoh hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Lafal yang dijadikan kata kunci adalah yuhibbu, sehingga lafal tersebut ditemukan pada halaman 405 dengan matan pada halaman 407. Hasilnya terdapat melalui banyak sumber hadis, seperti pada Sahih Muslim, pada Sahih Muslim itu Kitab Al-Imam dengan nomor hadis 71 sampai 72, Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Imam dengan nomor hadis 7, Sunan Al-Tirmizi, Kitab Al-Qiyamah nomor hadis 59, Sunan Al-Nasai, Kitab Al-Imam nomor hadis 19, Sunan Ibnu Majah Muqaddimah dengan nomor hadis 9. Musnad Ad-Darimi, Kitab Istidhan dengan nomor hadis 5, dan Musnad Ibnu Hambal juz 1 halaman 89, juz 3 halaman 176, 206, dan 251. Terus Kamus Al-Mu'jam Al-Muhras li Al-Faz Al-Hadis Al-Nabawi merupakan petunjuk penelusuran hadis dari
dari berbagai kitab sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas yang sudah disebutkan di atas. Maka tugas selanjutnya adalah menelusuri hadis tersebut atas petunjuk kamus tersebut untuk dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut mengenai kualitas hadis tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa semua penomoran yang ditunjukkan oleh kamus tersebut tepat jika merujuk pada kitab-kitab hadis yang dirujuknya, seperti al-mu'jam al-muhras li al-lafaz al-hadis al-nabawi. Berikut tempat tahun dan penerbitnya, yakni kitab-kitab hadis dari hasil penyempurnaan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Terus sehingga dampaknya jika petunjuk dari kamus tersebut ditelusuri pada kitab-kitab selainnya, maka penerbangan tersebut bersifat perkiraan. Kelebihan metode ini adalah mudah dan cepat dan mentakrij. Mudah itu dalam arti kita itu mudah dalam menelusuri hadis secara lengkap dengan petunjuk nama kitab, bab, halaman, dan juz, sehingga mudah dalam menelusuri hadis sehingga kita itu cepat mendapatkan hasil takrij dengan satu lafaz matan saja, dan bisa mengetahui peletakan di mana hadis tersebut. Sedangkan kelemahan metode ini itu hanya terbatas pada kitab hadis 9 imam atau kutub al-tis'ah, sehingga jika hadis dan teliti tidak terdapat dalam al-mu'jam al-mufahrash li al-faz al-hadis al-nabawi, maka metode ini itu gagal untuk digunakan. Terus metode berbasis tematis hadis, yang dimana metode ini menurut Andi Rahman digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkan menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Metode ini itu menganut kesamaan tema yang dimaksud masing-masing hadis, sehingga sangat perlu untuk mengetahui topik suatu hadis untuk kemudian ditelusuri melalui hadis tematik. Salah satu kamus yang digunakan yaitu Miftahunuz al-Sunnah karya A.J. Wensik. Dengan dasar kamus ini berpijak pada kitab Mu'jam dan Musnad Zaid Ibnu Ali, Musnad Abi Daud Al-Tayalisi, Tabaqat Ibnu Sa'ad, Sirah Ibnu Hisham, dan Makhazi Al-Waqidi, yang dimana menurut Abdul Haris, Miftahunuz al-Sunnah ini dikumpulkan berdasarkan tema-tema pembahasan fikih oleh orientalis A.J. Wensik itu, kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dengan beberapa perbaikan, dan lafal-lafal hadis ini dapat kita simpulkan dengan rumus seperti Sahih Al-Bukhari yang diberi dengan lambang ba atau ha, terus Sahih Muslim yang diberi dengan lambang mim, dan Sunan At-Tirmizi yang diberi dengan lambang ta atau ra, Sunan Abu Daud diberi dengan lambang ba, dan lain sebagainya. Terus tema yang dibahas seperti nikah mutah, seperti yang dicontohkan oleh Syuhudi Islami dengan hasil penelusuran yang digunakan sesuai topik. Maka dapatlah bahwa beberapa kitab yang bersumber dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Al-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Musnad Al-Tayalisi, Musnad Zain Ibnu Ali, dan Tabaqat Ibnu Sa'ad. Dan kelebihan metode ini adalah peneliti lain akan mudah membuka kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan. Dengan syarat itu kita harus memahami dan mengetahui topik permasalahan yang akan dikaji. Dan kelebihannya itu kita tidak perlu menguasai asal-usul atau akar kata dan tidak perlu tahu siapa yang meriwayatkannya, asal kita itu memahami permulaan matan teks hadis. Sedangkan
ada kekurangan dari metode ini adalah jika kita ingin meneliti tetapi tidak mengetahui kandungan hadis atau kemungkinan hadis ini memiliki topik berganda. Yang ketiga itu metode kata pertama dalam matan. Metode ini itu digunakan ketika mengetahui dengan pasti atau menetapkan pengetahuan ungkapan awal dalam matan hadis. Beberapa karya yang membantu menurut Abdul Haris, antara lainnya itu seperti karya-karya yang menghimpun hadis-hadis populer di masyarakat. Sebagian hadis ini terkadang hasan, tapi juga besarnya ialah dhaif atau maudu ataupun palsu atau li aslalah tidak berdasar. Contohnya itu seperti Al-Takzikirah fi Al-Hadis Al-Musyatirah oleh Burhanuddin Muhammad Ibnu Abdillah Al-Zarkashi yang wafat 973 Hijriah. Terus Al-Dural Al-Muntashirah fi Al-Hadis Al-Musyatahirah oleh Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti wafat 911 Hijriah, dan masih banyak lainnya. Contohnya dapat kita ambil dari kitab Al-Jami' Al-Saghir min Hadis Al-Bashir Al-Nazir Al-Jami' Al-Kabir dan Al-Ziyadah ala kitab Al-Jami' Al-Saghir oleh Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar Al-Suyuti yang wafat pada 941 Hijriah. Dan yang kedua itu Al-Fat Al-Kabir fi Dam Al-Ziyadah ila Al-Jami' Al-Saghir oleh Syekh Yusuf Al-Nubani. Dan masih banyak. Terus yang selanjutnya itu Al-Fat Al-Kabir fi Dam Al-Ziyah selanjutnya itu karya-karya kunci mafatih. Indeks Faharis yang disusun oleh ulama, terdapat karya-karya tertentu. Contohnya itu yang pertama Miftah Sahihain oleh Muhammad Al-Syarif Ibnu Mustafa Al-Tawqadi. Terus yang kedua Miftah Al-Tartib li Ahadis Tarik Al-Katib oleh Syahid Tartib Hadis oleh Syahid Ahmad Ibnu Syahid Muhammad Ibnu Syahid Al-Sadiq Al-Gumari Al-Maghribi dan lain sebagainya. Ada lagi contohnya seperti kitab Al-Jami' Al-Saghir min Hadis Al-Bashir Al-Nazir. Ini tuh sebuah kitab yang dikenal menghimpun ribuan hadis terpilih dan singkat yang dipetik dari kitabnya, yang berbunyi Tahalul ilmi farizatu ala kulli muslim. Hadis berikut ini dilacak dalam kitab Al-Jami' Al-Saghir pada bab ta yang ditemakan dalam juz 2 halaman 54. Bisa kita ambil contohnya dari lafal-lafal hadis itu seperti Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil yang diberi lambang ha, ba, terus At-Tahabarani dalam As-Saghir yang diberi dengan lambang ta-sa, dan masih banyak lagi. Yang dapat kita kan kelebihan dari metode ini adalah dapat dicari dengan cepat dan mendapatkan hadis secara utuh atau secara keseluruhan, tidak seperti metode sebelumnya. Terus kelemahan dari metode ini adalah jika kita tidak mengetahui permulaan matan hadis, maka sulit untuk kita mencarinya atau kita mengetahui. Terus metode indeks nama sahabat. Metode ini adalah pengenalan terhadap nama periwayat pertama di tingkat sahabat, dan metode ini tuh berfungsi jika nama sahabat disebutkan dalam hadis. Sebaliknya, jika tidak terdapat nama sahabat, maka metode ini tidak dapat dilakukan.
Abdul Haris itu mengelompokkan menjadi 3 karya. Yang pertama, karya-karya musnad yang disusun oleh muhaddis berdasarkan nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Karya-karya ulama muhaddis ini banyak dijumpai mencapai 100 lebih. Namun Al-Qattani dalam karyanya Al-Risalah Al-Mushtarafah yang menyebutnya sebanyak 82 musnad. Yang dimana terkadang urutan nama sahabat tersebut berdasarkan alfabet, etnis atau suku atau daerah dan lain-lainnya. Contohnya itu seperti karya musnad antara lain Musnad Ahmad ibnu Hambal wafat 241 Hijriah. Terus Musnad Abu Bakar Abdullah ibnu Al-Zubair Al-Humaidi wafat 219 Hijriah. Terus yang ketiga, Musnad Abu Daud Sulaiman ibnu Daud Al-Tayalisi wafat itu 204 Hijriah. Terus contoh yang kedua itu karya-karya mu'jam yang disusun secara sistematis berdasarkan musnad-musnad sahabat atau guru-guru atau daerah dan lain sebagainya. Secara umum disusun secara alfabet. Namun ada beberapa contoh karya mu'jam. Yang pertama itu Al-Mu'jam Al-Khabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam Al-Saghir oleh Abu Al-Qasim Sulaiman ibnu Ahmad Al-Tabrani yang wafat 360 Hijriah. Terus yang kedua, Mu'jam Al-Sahabah oleh Ahmad ibnu Ali ibnu Lali Al-Hamdani yang wafat pada 398 Hijriah. Terus yang ketiga, Mu'jam Al-Sahabah oleh Abu Ya'ala Ahmad ibnu Ali Al-Mushili yang wafat 300 Hijriah. Terus karya-karya At-Trab yang disusun secara ringkas yaitu hanya menyampaikan ujung hadis. Lalu dia itu menyebutkan periwayat yang ada pada jalur matan yang bersangkutan. Namun ada juga yang menyebutkan secara lengkap atau menyebutkan dengan menyandarkan pada karya tertentu. Kemudian penyusunnya menyebutkan jalur periwayatan matan secara lengkap. Sebagian lainnya ada ringkas yang hanya menyebutkan guru pengarangnya saja. Tetapi secara umumnya karya ini itu disusun secara alfabet yang dimulai dengan menyebut hadis-hadis sahabat dengan awalan alif, ba, ta, sa sampai seterusnya. Terus ada contoh dari karya At-Trab seperti At-Trab Al-Sahihain oleh Abu Mas'ud ibnu Ibrahim ibnu Muhammad Al-Dimasri yang wafat 401 Hijriah. Terus yang kedua, At-Trab Al-Sahihain oleh Abu Muhammad Khalaf ibnu Muhammad Al-Wasiti yang wafat 401 Hijriah. Terus yang ketiga, Al-Ishraf ala Ma'rifat Al-Atrab Al-Sunnah Al-Arba'ah oleh Al-Hafiz Abu Qasim Ali ibnu Al-Hasan yang populernya itu bernama Ibnu Asakir dan wafat itu pada 571 Hijriah. Terus Zainul Arifin itu menambahkan contohnya itu seperti At-Trab Al-Kutub Al-Sittah karya Ibnu Al-Qasyrani. Terus Tuhfatu ala Asrab karya Al-Mizi. Terus Al-Naqtu Al-Zurab ala Al-Atrab dan Ittab Al-Maharabah bil Atrab Al-Asarah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus yang contohnya terakhir itu seperti Dakhair Al-Mawarid fi Al-Dilalat ala Mawadi Al-Hadis karya Abdul Al-Ghani bin Ismail Al-Nublusi. Dan kelebihan dari metode ini yaitu dia itu memberikan sebuah informasi kedekatan pembaca dengan mustakraj hadis sekaligus kitabnya. Tetapi kekurangan dari hadis ini itu sulit sekali jika kita tidak mengenal nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan hadis ini. Juga dalam setiap chapter
dalam kitab tersebut dia itu merangkum berbagai masalah atau tidak fokus pada satu masalah saja. Yang kelima itu metode penelusuran berdasarkan kondisi sanad dan matan. Metode ini itu digunakan dengan cara melihat status, nilai, kondisi sebuah hadis, kemudian setelah itu baru dicari sumber kitab tersebut secara rinci membahas status, nilai, kondisi sanad atau matan hadis tersebut. Dan menurut Andi Rahman, jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka tidak dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Jadi metode ini itu melirik keadaan-keadaan dan sifat hadis, baik sanad maupun matannya. Terus ada beberapa karya yang membantu dan melakukan takrij metode ini melalui jalur sanad yang dijelaskan oleh Abdul Haris, yang dimana periwayat oleh bapa dari anak dalam sebuah hadis seperti kitab riwayat Al-Aba' an Al-Abna oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi. Terus yang kedua itu periwayatan dengan sanad musalsal seperti kitab Al-Musalsalat Al-Kubra oleh Suyuti yang menghimpun 85 hadis, kitab Al-Manahil Al-Salsalah fi Al-Hadis Al-Musalsalah oleh Muhammad Ibnu Abdul Baqi Al-Ayubi yang menghimpun 212 hadis. Terus yang ketiga, periwayatan dengan sanad mursal seperti kitab Al-Marasil oleh Abu Daud Al-Sajistani, kitab Al-Marasil oleh Ibnu Abi Hatim Abdurrahman bin Muhammad Al-Hanbali Ar-Razi. Terus yang terakhir itu periwayatan dengan sanad lemah seperti kitab Mizan Al-I'tidal oleh Al-Zahabi. Terus ada beberapa karya yang membantu dalam melakukan takrij metode ini melalui jalur matan, seperti periwayatan dengan matan hadis dan terdapat tanda-tanda kepalsuan. Contohnya itu kitab Al-Maudu'at Al-Sugra Al-Harawi yang wafat 1014 Hijriah, kitab Tanzih Al-Syari'ah Al-Marfu'ah an Al-Hadis Al-Sani'ah Al-Maudu'ah oleh Ibnu Muhammad Ibnu Iraqi Al-Kannani yang wafat 963 Hijriah. Terus periwayat dengan matan hadis qudsi seperti kitab Mishkat Al-Anwar fi ma ruwiya an Allah subhanallahu wa ta'ala min al-khabar oleh Ibnu Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi yang wafat 638 Hijriah, dan masih banyak lainnya. Terus yang keenam itu metode berbasis teknologi dan informasi. Metode ini itu hadir itu atas perkembangan zaman, yang mana Dilya Ul-Fikriyah itu memberikan penjelasan bahwa dengan perkembangan zaman dan teknologi, kita telah hadir berbagai software atau aplikasi hadis yang dapat digunakan untuk memudahkan pencarian hadis di beberapa kitab hadis yang ada. Terus software atau aplikasi hadis ini telah banyak dikenal dalam kurun waktu belakangan, seperti Maktabah Syamilah, Litwa Pusaka, Gawamil Kalam, Mauyu'ah, dan lain sebagainya. Terus metode digitalisasi berbasis software atau aplikasi ini itu termaktub di dalam kitab-kitab hadis dan tafsir yang telah didigitalisasi, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman kita itu akan lebih mudah dalam mencari pengguna dan mentakrij hadis. Salah satu aplikasi peneliti yang dikenalkan di sini ialah Litwa Pusaka, karena selain berbahasa Indonesia juga mudah dalam penggunaannya. Litwa Pusaka ini didirikan oleh alumni dari Timur Tengah pada Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPIA, Jakarta, serta beberapa perguruan tinggi lainnya.
Litwa Pusaka ini merupakan akronim dari lembaga ilmu dan dakwah serta publikasi sarana keagamaan. Litwa Pusaka ini mulai langkahnya dan menerjemahkan dan digitalisasi kitab hadis 9 Imam Kutub al-Tis'ah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Al-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta'a Imam Malik, dan Sunan Damiri. Terus fitur Litwa Pusaka bisa diakses melalui versi beta di http litwa.com aplikasi. Terus kelebihan Litwa Pusaka ini ialah dia itu menampilkan terjemahan bahasa Indonesia secara cepat dan praktis. Dengan data yang cukup lengkap. Sedangkan kekurangannya itu tidak bisa memastikan jalur periwayatan dalam kefaktaan kualitas sanadnya. Selain itu belum ada kajian tentang kitab asli dan terjemahannya, serta belum dilengkapi dengan keterangan guru murid. Namun bagi peneliti, dari metode-metode yang ditawarkan, software Litwa Pusaka adalah yang paling praktis dan cepat dalam melakukan takhrij hadis. Terus terjemahan dalam Litwa Pusaka Musnad Ahmad nomor 14.939 yang pertama, ia telah menceritakan pada kami Abu Amir Abdul Malik bin Amr telah menceritakan pada kami Abdul Aziz bin Al-Muttalib bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku saudaraku Al-Hakam bin Al-Muttalib dari bapaknya dari Quhaid bin Mutharib Al-Ghifari. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana jika ada orang yang menganiayai diriku? Rasulullah SAW menyuruh agar melarangnya 3 kali. Seseorang tersebut berkata, jika dia enggan, maka beliau menyuruh untuk memeranginya. Dan dia pun berkata, lalu bagaimana dengan posisi kami? Rasulullah SAW bersabda, jika dia membunuhmu, kamu berada di surga. Jika kamu membunuhnya, maka dia berada di neraka. Dan terjemahan dalam Litwa Pusaka Musnad Ahmad nomor 14.940 itu telah menceritakan pada kami Yakub telah menceritakan pada kami Abdul Aziz bin Al-Muttalib Al-Makhzumi dari saudaranya, Al-Hakam bin Al-Muttalib dari bapaknya, dari Quhaid Al-Ghifari berkata, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika ada orang yang menganiayai diriku? Rasulullah SAW bersabda, ingatkanlah dia, dan beliau menyuruh agar mengingatkannya 3 kali. Jika dia menolak, maka perangilah. Jika dia membunuhmu, kamu di surga. Jika kamu membunuhnya, maka dia di neraka. Keterangan hadis ini itu melalui penelusuran Litwa Pusaka bahwa Musnad Ahmad nomor 14.939 berkualitas hasan, sedangkan pada nomor 14.940 berkualitas sahih. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan ini bermanfaat dan dapat diterima oleh para pendengar atau penonton yang sudah menonton ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.